Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai millennials, welcome to serangkai.co.id. Kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Karena sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu Kepala Dinas dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Ada Bapak Dr. Haji Trisna Warman, MKes SPKKLP Subs FOMC. Halo Bapak, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat ya. Nah, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat buat kita semua. Seperti yang kita ketahui nih, bahwa kesehatan itu sangat penting sekali di kehidupan kita. Apalagi dengan kondisi cuaca seperti sekarang ini yang kurang menentu lah. Untuk menjaga kesehatan kita harus ekstra lagi nih. Apalagi kita di 2 tahun ke belakang, itu kita bertempur nih dengan pandemi COVID-19. Lantas gimana nih program-program yang sudah disediakan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan? Oke, kita di sini ada yang namanya Sumsel Berkat nih, Pak ya. Benar Pak ya, Sumsel Berkat. Gimana sih Pak, Sumsel Berkat itu apa nih? Mungkin pemirsa ataupun teman-teman millennials belum mengenal apa itu program Sumsel Berkat dari Dinas Kesehatan. Ya, Sumsel Berkat itu adalah Sumsel berobat pakai KTP. Ini program ini mulai di-launching oleh Bapak Gubernur tanggal 1 September 2023 yang lalu, baru 3 bulan berlalu. Dan juga Alhamdulillah ini sudah kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan, sudah banyak mengambil manfaat untuk Sumsel Berkat ini, terutama bagi mereka yang kartunya tidak aktif, kartunya belum ada, dan juga untuk berobat dia membutuhkan pengobatan segera, di mana orang-orang ini mereka tidak mampu untuk membayar secara pasien umum. Jadi kita bantu dengan Sumsel Berkat. Jadi Sumsel Berkat ini adalah berobat pakai KTP bagi masyarakat yang belum yang belum mempunyai kartu jaminan untuk berobat, baik yang kartunya istilahnya belum dibayar ataupun nunggak, yang kemudian yang tidak aktif dan juga belum mempunyai kartu. Tapi kita khususkan untuk mereka yang betul-betul membutuhkan bantuan dan memerlukan untuk pengobatan, baik itu pengobatan yang kronis, penyakit kronis, maupun penyakit-penyakit yang akut, kita bantu. Jadi program ini sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat di Sumatera Selatan, dan Alhamdulillah sudah hampir semua mengetahui. Tetapi ada juga yang belum diketahui, mereka ketahui, tapi ini kita sosialisasikan secara terus-menerus dan kerjasama dengan BPJS. Jadi bisa bukan KTP saja, tetapi juga bisa memakai kartu keluarga untuk bayi-bayi yang baru lahir ya. Nah, kalau untuk KTP ini sendiri kan tergolong baru nih Pak ya. Ya. Mungkin ada beberapa ataupun tempat-tempat yang belum mengetahui tentang berobat dengan KTP ini, ataukah memang ada especially khusus tempat seperti puskesmas ataupun rumah sakit yang sudah ditentukan untuk menggunakan perobat KTP ini seperti apa Pak? Jadi alurnya seperti ini. Kita program Sumsel Berkat ini kita sosialisasikan ke seluruh kabupaten kota, baik di rumah sakit, puskesmas, dan juga semua masyarakat. Nah, untuk PIC istilah kita ya, leading sector untuk mengklik, aktifkan kartu atau penimbul kartu ini, kita PIC di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Kenapa di dinas? Karena kita untuk mencegah terjadinya keterlambatan, ketidakpuasan orang, dan juga susah untuk mendapatkan layanan cepat untuk membuat kartu ini. Jadi kita indukkan di PIC-kan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel. Tentunya mereka juga ada yang minta bantu dari puskesmas dan kabupaten kota, langsung kita bantu untuk mengaktifkan kartu berobatnya pakai KTP atau Sumsel Berkat ini. Jadi cukup dengan KTP saja Pak? Iya, cukup dengan KTP. Jadi atau kalau KK. KTP ya, dan KK, gitu kan. Untuk KTP dan KK sendiri, apakah memang benar-benar free atau ada biaya tambahan, Pak? Iya, kita free. Free, Pak ya? Iya, memang untuk khusus masyarakat tidak mampu. Pemerintah sudah menganggarkan lebih 100 miliar untuk penanganan untuk Sumsel Berkat ini. Di samping PBI juga 100-an miliar juga kita anggarkan. Jadi lebih kurang kita butuh 200-an miliar per tahun untuk kesiapan program Sumsel Berkat dan juga PBI-nya JKN ini yang dibebankan kepada pemerintah daerah. Ini untuk warga Sumsel, ya, khusus warga Sumsel, ya? KTP dan KK Sumsel.
ya, bukannya dari luar provinsi. Seprovinsi Sumsel, kalau orang luar Sumsel dia harus pindah dulu kalau mau masuk Sumsel Berkat. Tetapi kalau dia sudah ada kartu BPJS dari luar mau berobat mendadak di Sumsel, bisa kita tolong juga. Oke. Sampai kapan Pak program ini berjalan? Atau memang Iya, sudah jadi selamanya. program tetap? Oh, sudah selamanya Pak ya? Insya Allah selamanya selagi pemerintah mendukung terkait anggaran untuk Sumsel Berkat ini. Tapi mudah-mudahan ini amal jariah ya untuk kita dan juga masyarakat juga. Memang kita mempunyai kewajiban untuk mengurusi kesehatan. Ada undang-undangnya. Peran pemerintah dalam menanggung kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Oke, untuk KTP ini sendiri Pak, berobat dengan KTP ini kan tergolong baru nih. Mungkin ada segmentasi orang-orangnya atau memang seluruh general universal nih, siapa aja boleh berobat pakai KTP ini? Iya, tentunya yang tidak mampu. Yang tidak mampu ya? Iya, ya enggak sih. Kalau yang mampu kan malu dia berobat di kelas 3. Ini kan untuk kelas 3. Ini untuk kelas 3. Untuk kelas 3 yang orang tidak mampu. Tentunya kalau orang mampu dan dia gajinya di atas 20-30 juta sebulan, siapa yang mau pakai KIS, ya kan? Nah, ini adalah bagi masyarakat yang tidak mampu dan betul-betul membutuhkan untuk kesehatannya, baik operasi maupun pelayanan kesehatan yang sesegera mungkin. Oke, mengenai Sumsel Berkat ini Pak, kalau misalkan nih ada case-nya orang yang berobat menggunakan KTP tapi ditolak nih sama puskesmas ataupun rumah sakit, itu ada pengaduan atau seperti apa? Ya, itu begitu, kalau dia ditolak, segera hubungi rumah sakit ataupun puskesmasnya ataupun dinas kesehatan provinsi atau di kabupaten kota. Kita akan segera memberikan jawabannya. Hotline kita ada di Sumsel Tanggap 119, ada hotline-nya untuk pengaduan bila terjadi kasus tidak dilayani di Sumsel Berkat. Ada kita hotline. Oke, jadi kalau tidak dilayani dengan menggunakan ada hotline 119 bebas pulsa. Bebas pulsa, silakan dihubungi saja nih kalau misalkan memang ditolak ataupun belum ada validasi. Laporkan segera. Akan kita tindak lanjuti segera. Oke, baik, luar biasa sekali ya dengan program ini. Insya Allah, ini amal jariah untuk kita semua. Untuk membantu kita semua. Oke, terkait dari Sumsel Berkat nih, kita tadi sudah panjang lebar mengenai Sumsel Berkat nih. Ada beberapa program-program lain Pak selain dari Sumsel Berkat ini? Ya, kita ada program aplikasi Sumsel Tanggap tadi. Salah satunya dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera, baik gawat darurat, baik konsultasi kesehatan, baik darah, PMI ya, kemudian butuh pertolongan ambulan. Kita itu program aplikasi Sumsel Tanggap, yang mana besok kita akan menerima penghargaannya, insya Allah dari Presiden. Itu aplikasi? Iya, aplikasi itu. Oh, jadi bisa di-download Pak ya? Iya, aplikasi bisa di-download, ada di Play Store. Ada di Play Store. Nama aplikasinya Sumsel Tanggap 119 ya. Itu bisa di-download, yang alhamdulillah insya Allah besok kita akan mendapatkan penghargaan dari Presiden. Besok itu kita mudah-mudahan dapat mendapat yang terbaik ya, untuk dari berapa puluh ribu yang masuk inovasi, kita masuk yang 7 besar sudah. Iya, alhamdulillah. Oke. Untuk yang kegiatan lainnya mungkin ada stunting, ya, program stunting, ada juga HIV/AIDS, ya. Kemudian ada juga program pemberian makanan tambahan lokal kepada masyarakat. Kemudian kegiatan lainnya, mulai kegiatan promotif, preventif, edukatif, dan juga rehabilitatif. Dan juga memang ada program-program lainnya seperti akreditasi dan mutu Pasienkes, kemudian juga ada pemberian makanan tambahan, pemberian antropometri kit kepada penduduk-penduduk yang membutuhkan, dan sebagainya, banyak lagi. Terkait dari program stunting yang Bapak sebutkan tadi nih, itu khususnya di Sumatera Selatan nih Pak. Gimana sih kondisi stunting di Sumsel ini Pak sampai dengan tahun 2023 ini? Sampai tahun 2022 kita penurunan terbaik se-Indonesia, ya, di 18,6, jadi dari 24 menjadi 18,6. Itu penurunan terbaik se-Indonesia kita, Sumatera Selatan, dan mendapat penghargaan. Nah, untuk tahun 2023 ini kita masih menunggu pengumuman. Apakah turun dari 18,6 menjadi berapa? Kita minta-mintakan di bawah 14, karena memang target nasional itu 14% penduduk Indonesia menderita stunting masih. Kalau dia 20-30 banyak sekali kan dari masyarakat itu ya. Ya, jadi program ini adalah program stunting yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, mulai dari program
penyuluhan, promotif preventif, edukasi kesehatan dari anak-anak ya, kemudian dari ibu hamil, penanganan siklus hidup, baik terapi juga penataan secara sensitif dan juga spesifik di stunting ini. Banyak programnya. Kalau untuk stunting sendiri Pak, di khusus Sumatera Selatan ini nih, daerah yang paling tinggi ataupun rawan stunting itu? Ya, kita lihat dari hasil survei SSGI, itu yang paling tinggi itu masih ada di daerah Pagar Alam, Banyuasin, itu masih tergolong tinggi ya untuk stuntingnya, kasus-kasus stuntingnya. Jadi yang paling rendah tentunya di Kabupaten Oki kemarin, yang paling di bawah rendah di 14 Oki ya. Kemudian di daerah-daerah seperti Oku Selatan, Muratara itu masih cukup tinggi stuntingnya. Nah, kita harapkan dengan program-program penurunan stunting ini, masyarakat akan lebih mudah mengakses dan juga mendapatkan pelayanan pemeriksaan untuk menurunkan angka-angka stunting kepada anak-anak ini ya. Langkah-langkah yang cukup akurat sejauh ini Pak dalam penurunan angka stunting, kan tadi Bapak menyebutkan bahwa Sumatera Selatan itu signifikan sekali di sampai akhir tahun 2022. Itu seperti apa program yang dijalankan itu seperti apa Pak? Yang pertama kita berikan program ada namanya tim TPPS ya, tim penanggulangan penurunan stunting. Itu ada yang diketuai Bapak Wakil Gubernur waktu itu. Sekarang diturunkan kepada Pak Sekda selaku selaku yang mengganti menurunkan dari Wagub tadi kan ke Sekda. Kemudian juga ada intervensi untuk penurunkan intervensi sensitif dan spesifik. Kalau dia yang sensitif itu memang sudah tugasnya orang kesehatan. Ya, seperti memberikan makanan tambahan, tablet tambah darah pada ibu hamil, pada anak-anak remaja, kemudian pemberian makanan pendamping ASI, kemudian pemeriksaan secara anak-anak secara rutin, ya kan? Ibu hamil diperiksa 6 kali, ya, diberikan imunisasi. Itu salah satu program yang spesifiknya kita ada kerjasama dengan lintas sektor, lintas program. Misalnya, jangan sampai ibu itu terlambat melahirkan, jalan diperbaiki oleh Dinas Perhubungan, tanaman pangan menyiapkan makanan, gitu kan. Jadi ada kerjasama kolaborasi semua OPD lintas sektor dalam menurunkan angka stunting ini, Pak. Ya. Stunting sendiri itu kan bukan penyakit Pak ya, tapi kondisi anak Pak ya? Ya, kondisi anak yang memang dia pendek dan juga gangguan motoriknya, gangguan otaknya ya. Itu. Sebenarnya kalau stunting ini bisa disembuhkan nggak Pak? Atau kalau dia sudah di atas 2 tahun susah disembuhkan. Susah disembuhkan Pak. Dia 10.000 hari kehidupan itu golden emas kita dalam menurunkan angka stunting tadi. Di atas itu sulit dia. Ya, paling badannya aja bisa kita perbaiki. Cuma ini ya susah otaknya. Karena otak itu yang cepat sekali nangkap kan dari otak semua. Pintar dari otak semua. Berarti untuk mengurangi jumlah itu Pak ya, dari orang tua sendiri dong berarti Pak pada betul. Masa. Jadi pada dari 2 tahun ke bawah itu orang tua harus betul-betul memperhatikan makanan, asupan gizi yang baik, perkembangan motoriknya selalu dilatih anak-anak. Nah, ini semua perlu dilakukan pada saat dia melahirkan 3 hari, di bawah 3 hari itu 1-3 hari, periksalah screening hipotiroid kongenital namanya untuk melihat penyakit-penyakit gangguan-gangguan keturunan seperti thalassemia, ya, seperti penyakit sindroma mongoloid, itu bisa diketahui dengan diambilnya screening ambil darah di lutut, ya. Nah, itu bisa diobati, makanya bisa sembuh. Nggak jadi lagi dia kena sindroma mongoloid dan stunting nantinya kalau dia diperiksa SHK tersebut. Tapi juga pola asuh, pola makan juga harus diperhatikan. Ya, di samping cara menimbang, ya pemerintah juga sudah membantu semua, kita semua stakeholder ini sudah digerakkan ini menjadi bapak asuh, ibu asuh, duta stunting, ya semua sudah kita laksanakan. Berarti dari Dinas Kesehatan sendiri itu sudah ada program khusus ataupun pensuplai makanan atau gimana untuk kita? Kalau dari kita ada sensitif namanya. Sensitif itu mulai dari ibu hamil dijaga, kita dari kesehatan kan, makanan tambahannya, ASI eksklusifnya, kita semua yang intervensi yang sensitifnya, maksudnya betul-betul memang kita spesifik kita perhatiin gitu ya. Nah, gitu ya, betul-betul kita lihat perkembangannya harus betul begini, kita awasi selama 6 bulan.
untuk penanganan bila anak-anak tersebut terkena stunting. Tentunya yang baik-baiknya di bawah 2 tahun usianya. Jadi kalau di bawah 2 tahun itu kemungkinan itu bisa disembuhkan secara fisik, bisa, Pak, ya? Insya Allah bisa. Secara fisik dan juga secara otaknya ya. Nah, karena kita lihat di 2045 nanti kita ada bonus demografi. Kita harapkan anak-anak yang sekarang ini nanti menjadi pemimpin. Kalau dia sudah stunting, bagaimana pemimpin? Nggak mungkin kan pemimpinnya stunting, otaknya di bawah 70, IQ-nya. Tentunya kan berat menjadi pemimpin. Iya kan? Iya, Pak. Nah, itu yang kita harapkan, kita takutkan di era 2045 nanti ke depannya. Ya. Oke, nah dari beberapa program yang sudah dijalankan seperti Sumsel Berkat yang sudah berjalan, Pak, ya, ada program tadi penurunan angka stunting yang signifikan di Sumatera Selatan, itu sangat baik sekali, Pak, ya. Alhamdulillah. Dari tahun ke tahun, dan juga ada tadi Bapak menyebutkan ada program HIV juga, Pak. Iya, HIV. Itu seperti apa, Pak, program HIV ini? HIV itu kita ada program, namanya program pelatihan bagi para istilahnya penanggung jawab untuk IP, apa istilahnya itu, untuk sarana PCT yang di daerah ya. Nah, itu kita latih semua dokter dan juga tenaga lab untuk memeriksakan masyarakat di luar daerah pun dengan adanya tes stripnya untuk HIV itu, kalau sudah ada bisa ketahuan, oh ini screeningnya, ini kemungkinan HIV, akan diperiksa lebih lanjut. Ya, itu. Jadi saya juga berpesan kepada teman-teman semua, masyarakat semua, itu HIV itu adalah penyakit yang betul-betul tidak bisa diobati. Dia akan makan obat seumur hidup. Jadi hindarilah cara pencegahannya. Satu, seks bebas. Ya, seks bebas tuh gonta-ganti partner. Kedua, LGBT. Ya, gay. Hindarilah gay. Sama-sama suka lelaki. Lelaki seks lelaki. Karena sumber penularannya dari bukan tempat aslinya, itu yang membuat penyakit HIV AIDS. Kalau sudah kena, makan obat seumur hidup. Kalau nggak makan obat, dia akan meninggal. Itu. Yang kedua. Yang ketiga, jadi hindari memakai transfusi darah atau jarum suntik yang sama-sama orang terkena HIV AIDS. Dia akan menularkan ke kita. Jadi itu narkoba ya. Orang narkoba kan menyuntik ya. Nah, dia kena HIV. Suntik ke kita pula pakai jarumnya. Udah selesai. Positif kita. Walaupun nggak sakit sekarang. Ke depan dia lemah, down langsung dia. Jadi itu betul-betul HIV AIDS itu dia penyebabnya sudah kita ketahui, gonta-ganti partner, lelaki seks lelaki, kemudian juga transfusi darah ya, atau hubungan seksual. Untuk yang rentan terkena HIV ini dari range umur berapa, Pak? Yang rentan ya untuk bayi baru lahir itu bisa langsung terkena, itu seperti apa, bisa, Pak? karena dia ada dari ibunya. Kalau ibunya kena, anaknya rata-rata kena biasanya. Karena itu berapa persen tuh? Iya, kalau persennya saya belum tahu, lihat datanya ya. Yang penting tahu, ya? Ada, cuman ada begitu banyak. Cuman yang paling banyak ini nih, sekarang ini dari tahun 1990 sampai sekarang itu kaum heteroseksual. Itu hampir 60% penyebabnya gay dan lesbian. HIV. Nah, ini saya himbau kepada masyarakat semua, hindarilah anak kita, keluarga kita, sahabat, teman dari penyakit gay ini, LGBT ini. Karena bukan penyakit ini memang suatu, ada orang mengajak ya, kita nggak mau, akhirnya mau. Nah, itu istilahnya, jadi bukan penyakit kronis bawaan lahir, bukan. Dia untung masih ditanggung BPJS ya, penyakit ini. Oke, Pak, terkait dari HIV nih, khususnya di Sumatera Selatan sendiri, ya, gimana nih peningkatan HIV di Sumatera Selatan? Yang terbanyak di Kota Palembang. Terbanyak Kota Palembang. Hampir 3.000-an kasusnya. Sempat kemarin tuh rame di sosial media di daerah Oki. Ya, itu kan daerah Oki itu ada yang daerah perlintasan ya. Nah, itu cuman masih di Palembang. Masih di Palembang paling terbanyak ya. Kota ada, cuman nggak begitu sebanyak di Palembang, hampir 3.700 di Palembang. Sampai data sekarang. Sampai sekarang 2023 ini. Per November, 1 November. Itu yang baru terdetek aja, Pak? Baru terdetek. Biasanya itu fenomena gunung es. Ketahuan 5.000-an, yang di bawahnya sudah ada puluhan ratusan ribu. Puluhan ribu yang kena. Iya kan? Kan 5 tuh membawa 10 udah 50.000-an. Nah, itu ya. Jadi memang kasus ini kerjasama semua stakeholder ya, bukan hanya dari kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga, ya,
kemudian OPD terkait dan juga OPD-OPD lain dalam rangka menurunkan angka HIV ini. Ya, sudah merebak. Hampir sekarang di Sumsel ada 5.600-an. Itu 3.700 di Kota Palembang, selebihnya di kabupaten kota. Yang agak banyak di Lubuk Linggau, Prabu Muli. Banyak juga itu. Untuk cara mengetahuinya seperti apa, Pak? Ada tes skrip namanya. Dari fisik kelihatan? Oh iya, jelas. Kalau dari fisik dia ada keluhan, batuk-batuk, nggak pernah berhenti-berhenti. Itu dari secara fisik, Pak, ya? Iya. Kemudian kuyu orangnya, berat badan menurun, ya. Kemudian dia gelisah. Sifatnya kan gelisah kan, orang kecanduan, apa istilahnya, orang-orang yang kena HIV ini kan. Iya. Kalau untuk cara penularannya sendiri gimana, Pak? Kalau misalkan ada teman HIV nih, ya, apakah kita harus menjauhi? Nggak perlu. Nggak perlu. Yang penting jangan berhubungan seks. Jangan berhubungan seks. Sama jangan berhubungan infus transfusi darah. Secara bersentuhan atau bersalaman itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kan pakai hand sanitizer. Iya, karena orang nih agak sensi takut, Pak. Kalau misalkan beliau kena HIV nih, jadi kita harus jauhi. Kusta kan, bekas kusta nggak mau orang pakai biasanya. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Insya Allah penyakitnya jauhin ya. Oke, untuk terakhir nih, Pak, gimana nih? Harapannya ataupun target Dinas Kesehatan untuk Sumatera Selatan sendiri nih, Pak, dari beberapa program yang sudah dijalankan gitu. Jadi harapan kita dan target kita ke depannya, kita Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel mengharapkan Sumsel sehat untuk semua. Jadi semua kasus-kasus baik angka kematian ibu, angka kematian bayi, penyakit stunting, kusta dan sebagainya, kita harapkan dapat turun secara kontinu, terus-menerus. Kedepannya, insya Allah kita harapkan juga semua penyakit-penyakit ini tidak ada lagi di Indonesia dan Sumsel khususnya ya, terutama penyakit katastrofik yang terbanyak merugikan atau istilahnya banyak dibayar oleh negara ya. Gitu. Jadi kita harapkan Bapak Ibu semua jagalah kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, cek kesehatan secara rutin, dan juga makan diet gizi seimbang ya. Itu aja Bapak Ibu. Nah, gimana nih dari penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tadi? Sudah banyak sekali cara-cara dan juga program yang sudah disediakan untuk masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Mulai dari program Sumsel Berkat, program penurunan stunting, dan juga stop dalam berhubungan seks bebas karena dapat menimbulkan penyakit dari HIV. Karena kita tahu HIV ini sendiri belum ada obatnya. Jadi kalau udah kena HIV, wah itu udah bahaya banget nih bagi kita semua millennials. Jadi harus stop pergaulan bebas dan juga seks bebas yang pastinya. Dari beberapa program yang udah dijalankan seperti Sumsel Berkat dan juga stunting, HIV, dan masih banyak lagi. Kalau misalkan ada puskesmas ataupun rumah sakit di daerah milenial semua yang tidak menanggapi ataupun tidak meng-approve, kita tadi sudah ada himbauan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk menghubungi call 119. Terima kasih udah nyaksiin dan juga nonton podcast kita pada hari ini khususnya untuk kesehatan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan kita akan ketemu di season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.